Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you? How are you today? I'm fine. Oke, dan aku mau nanya mengenai ulangan kemarin. Ada yang susah nggak? Susah, Pak. Ah, semalamnya udah belajar kan? Sudah, Pak. Udah dari seminggu lalu. Tapi nggak sesuai kisi-kisi, Pak. Nanti kita akan bahas soalnya minggu depannya sekaligus bagiin aja ya. Baik, Pak. Tapi sebelum itu kita akan membahas materi tentang tenses. Kalian tahu nggak tensesnya ada berapa? 16. Berapa ya? Lupa, Kayaknya Pak. 16 deh, Pak. Pokoknya lupa-lupa. Berarti ada simple present, ada past, future, sama past future. Sekarang kita akan bahas materi tenses dengan 3 simpelnya ya, yaitu present tense, past tense, dan future tense. Yang pertama adalah simple present tense. Simple present tense itu merupakan satu tenses bahasa Inggris yang sering digunakan dalam penyusunan kalimat bahasa Inggris. Nah, dalam simple present tense ini penggunanya itu berfungsi untuk menyatakan fakta-fakta atau bilang kebiasaan atau rutinitas pada kehidupan karya masing-masing. Contohnya kayak di kata sinyalnya itu adalah always, every, usually, and then often, sometimes, dan sebagainya ya. Untuk rumus-rumusnya ini tolong dibacakan oleh Aulia Apriliani. Yang itu positif, Pak. Positif, negatif, interrogatif. Nanti habis ini akan dibahas. Baik, Pak. Rumus simple present tense positif subjek plus infinitif verb 1 plus subjeknya verbnya is atau to be is mr plus objek. Untuk yang negatifnya subjek plus do or does not plus infinitif verb 1 plus objek atau subjek plus to be is mr plus not plus objek. Dan interrogatifnya do atau does plus subjek plus infinitif verb 1 plus objek tanda tanya atau to be is mr plus subjek plus objek tanda tanya. Oke, terima kasih ya Aulia. Nah, di rumus-rumus ini teh yang di bagian infinitif atau bilang verb 1 itu adalah kata-kata verb atau kata kerja. Contohnya kayak eat, terus drink, dan kata-kata verb lainnya ya. Terus juga ada to be, ada tiganya to be itu dalam is, mr itu juga kata kerja ya. Berikutnya adalah do yang negatif, do, does, not, atau bisa disingkat dengan do-nya itu jadi don't, does-nya itu jadi doesn't. Ada lagi yang bagian is, mr-nya di bagian do, to be bisa disingkat yang is-nya itu jadi isn't, yang m-nya itu tidak bisa jadi I am not, juga bisa disingkat jadi I am not-nya, n-nya disingkat itu, dan a-nya bisa disingkat jadi aren't. Nah, untuk interrogatif yang kata do does negatif itu teh dipindahkan ke bagian depan kalimat lebih awal, terus ada verb 1 sama objek. Begitu pula dengan is, mr bagian to be-nya ya. Sekarang kita akan bahas contoh soalnya, contoh tenses kalimatnya ya. Oleh Apriliani bacakan lagi. Contoh kalimat yang positif, he is a policeman. Negatifnya, he is not a policeman atau he isn't a policeman. Interrogatifnya, is he a policeman? Terima kasih Paul. Di bagian ini teh kan positif dan ini adalah subjek, istilahnya itu bagian to be. Nah, di policeman itu adalah objek dalam dalam kalimat tersebutnya. Berikutnya yang he is not-nya sama isn't sebenarnya sama saja, cuma yang bagian is not-nya boleh disingkat jadi isn't. Sama seperti yang saya dibahas sebelumnya di slide sebelumnya. Dan terakhir yang kata is-nya itu dipindahkan ke kalimat paling awal karena itu mengandung tanda tanya pada kalimat tersebutnya. Contohnya kayak is he a policeman atau is he a good guy, itu contohnya ya. Sekarang
ke past tense. Past tense itu adalah kebalikan dari present tense, yang dimana tense itu menjabarkan suatu kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Yang bisa dibilang itu past tense itu sebuah kejadian-kejadian yang kita sudah lalui. Sepertinya kayak yesterday, 2 days ago, 3 days ago, last week, last month, or even seperti kayak last night. Itu dalam kata sinyal dari past tense. Sekarang untuk Karisma, silahkan baca rumus-rumus dari past tense. Pak, untuk positif subject plus verb to plus component. Yang negatif subject plus is plus not plus verb one. Yang interrogatifnya did plus subject plus verb one dan terbaik. Oke, terima kasih Karisma. Untuk yang di rumus itu verb satu yang bagian atas itu diubah jadi verb 2. Contohnya kayak yang I ate an apple bisa jadi I ate an apple. Ate itu masuk ke verb 2 ya. Terus yang di negatif kan yang di positif yang di present tense itu kan do atau does diganti menjadi did, jadi did not. Bisa juga di bagian yang positif juga kata didnya dimasukin jadi I did eat an apple atau I did eat an apple. Nah di bagian negatif itu didnya bisa disingkat jadi didn't. Ada verb 1. Terus negatifnya adalah did subject verb 1. Nah di bagian yang di negatif itu dipindahkan kalimat paling awal. Jadi did plus subject verb 1. Alasannya itu untuk menandakan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Karisma, bacakan lagi contohnya. Contoh example kalimatnya yang positif, he did eat the cookie yesterday. Negatifnya, he didn't eat the cookie yesterday. Interrogatifnya, is he ate a cookie yesterday? Terima kasih. Seperti yang saya bicarakan yang dari rumus-rumusnya, yang itunya yang bagian awal itu subjek itu bisa ditambahkan oleh did. He did eat the cookie yesterday. Nah, ini adalah kata sinyal di yesterday. Itu menceritakan seorang pria itu telah memakan kue pada waktu kemarin. Yang yesterday itu he did eat the cookie yesterday. Dia telah makan kue kemarin. Itu bagian positif. Yang negatif itu he did eat the cookie yesterday. Yang didnya itu teh bisa jadi did not atau did. Yang maknanya itu kalau cowok tidak makan kue pada waktu kemarin. Dan yang terakhir is he. Harusnya is itu jadi did. Is he eat the cookie yesterday bisa is atau did. Jadi did he eat the cookie yesterday? Maaf ya Bapak ada salah di bagian ini. Harusnya jadi did. Jadi did he eat a cookie yesterday? Sekarang future tense. Nah, future tense itu adalah bahasa tenses yang menceritakan atau menjabarkan tindakan yang masa akan datang dan tidak dipengaruhi oleh tindakan yang lain. Itu teh yang artinya itu memberitahu ke teman-teman kalian dalam bahasa Inggris yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Contohnya kayak in 2 days in time, terus ada tomorrow, next week, next year. Itu contohnya ya. Itu dimaksud dalam kata sinyal dari simple future tense. Sekarang Yolanda bacakan rumus-rumus dari future tense. Oke Pak, untuk rumus simple future tense yang positif itu ada subject plus will atau shall plus verb 1 plus object. Untuk negatif ada subject plus will atau shall not plus verb. Untuk yang interrogatif will atau shall plus subject plus verb tanda tanya. Oke, terima kasih Yolan. Nah, di rumus ini kan sama saja subjek, verb 1, objek. Ini kan verb 1-nya sama seperti present tense. Tapi yang bagian predikat itu will, shall. Karena itu akan menceritakan pada masa yang akan datang. Kayak Danny will go to school tomorrow. Will-nya itu
yang bagian predikat dan kata sininya itu di bagian tomorrow-nya ya. Sekarang yang negatifnya itu ada will, shall not. Nah, di will-nya itu bisa jadi want, sementara shall-nya itu gak bisa. Jadi itu bagian negatif. Nah, di bagian will interrogatif, will sama shall-nya itu dipindahkan ke kalimat paling awal plus subject plus verb. Itu menandakan apakah dia akan melakukan sesuatu pada masa yang akan datang atau tidak. Silahkan baca lagi, Luan. Untuk example dari simple future tense yang positif itu ada he will go to campus tomorrow. Yang negatif he won't go to campus tomorrow. Yang interrogatif will he go to campus tomorrow. Oke, thank you Luan. Seperti yang saya sudah bahas dari rumusnya itu, he adalah subjek, will go to campus, will-nya itu sebagai predikat. Kayak kata kerja, go to campus bisa masuk predikat, terus tomorrow-nya itu kata sinyal dari future tense. Terus he want to campus tomorrow. Sebenarnya sih he will not, tapi bisa disingkat menjadi want. Yang di artinya itu dia akan pergi ke kampus pada besok harinya. Terus will he go to campus tomorrow itu menandakan akankah dia akan pergi ke kampus atau tidak. Yang di bagian will-nya itu dipindahkan kalimat yang paling awal. Nah, di kata sinyal future tense itu adalah tomorrow. Itu menjabarkan kalau dia akan pergi ke kampus besok ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, untuk tugas saya akan beri tugasnya itu buatlah sebuah tenses 5 kalimat dari positif, negatif, interrogatif dari simple present tense, future tense, dan past tense. Minggu depan akan diperiksa sekali dikumpulkan dan juga kita akan bahas ulangan kemarin ya, sekaligus membagikan dari ulangan yang kemarin. Baik Pak. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Enggak Pak, udah cukup. Oke. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.